Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas." Yang artinya, sedangkan dosa adalah apa yang bergejolak di dalam dadamu. Apa yang bergejolak di dalam dadamu. Dan di sini maksudnya adalah seluruh dosa. Maksudnya adalah seluruh dosa. Dosa kecil, dosa besar, dosa yang berkaitan dengan lisan, dosa yang berkaitan dengan anggota tubuh, dosa yang berkaitan dengan qalbu, seluruh dosa yang bergejolak di dalam dadamu. Maksudnya adalah memberikan rasa tidak nyaman di dalam dada, yang mana dia akhirnya tidak merasa lapang dadanya, tidak tenang qalbunya. Ini yang dimaksud. Dan wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan kamu tidak suka kalau orang lain mengetahuinya. Kamu tidak suka kalau orang lain mengetahuinya. Yang dimaksud dengan tidak suka di sini adalah tidak suka kepada orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang ahli agama, tidak suka diketahui oleh mereka ketika kita mengerjakan dosa tersebut. Adapun yang orang-orang biasa, bahkan mungkin juga terperosok ke dalam maksiat, maka dia tidak merasa tidak suka, dia biasa saja. Tapi yang dimaksud dengan karihta an yattali alaihin nas, yaitu kamu tidak suka kalau orang lain yang dimaksud ini orang ahli agama, orang ahli ibadah, kalau orang lain mengetahui dosamu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran dari hadis ini adalah anjuran berakhlak yang mulia. Anjuran berakhlak yang mulia. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menafsiri al-birru, yaitu kebajikan, dengan akhlak yang mulia. Maknanya adalah bahwa seluruh macam kebaikan intinya pada akhlak yang mulia. Seluruh macam kebaikan intinya adalah pada akhlak yang mulia. Seorang hamba jika akhlaknya baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Dan jika Allah mencintainya, maka manusia pun mencintainya. Dan jika Allah mencintainya, maka dia akan bahagia dunia akhirat. Dia mendapatkan surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang dicintai oleh manusia, maka mereka akan ia akan hidup bahagia. Dia akan hidup bahagia. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga adalah bahwa dosa mempunyai dua tanda. Tanda yang pertama dari dalam, yaitu kalbunya tidak tenang, kalbunya tidak nyaman atas perbuatannya. Tanda yang kedua dari luar, yaitu tidak suka diketahui oleh orang lain. Kenapa? Karena khawatir dicela. Ya. Nah, pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah bahwa hadis ini menunjukkan dosa adalah buruk
bagi yang mempunyai fitrah yang selamat, akal yang sehat. Dosa itu buruk. Minum khamr, berjudi, main wanita, berzina, buruk. Bagi yang fitrahnya selamat, tidak tercampur dengan kotoran-kotoran. Nah, itu beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Jadi pelajaran pertama yaitu anjuran untuk berakhlak yang baik, dan Rasulullah SAW sudah menyebutkan bahwa kebajikan intinya adalah akhlak yang baik. Ya, kebajikan intinya adalah akhlak yang baik. Kemudian orang yang berakhlak yang baik maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakhlak yang baik akan dicintai oleh Allah. Dan jika seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dicintai oleh manusia. Jika dicintai oleh Allah, dia akan mendapatkan surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika dicintai oleh manusia, maka dia akan bahagia di dunia, nyaman, tidak resah. Taib. Pelajaran yang kedua yang sudah saya sebutkan tadi, tanda dosa ada dua. Tanda di dalam, yaitu kalbunya tidak merasa nyaman. Yang kedua, yaitu di luar tidak suka dilihat, diketahui oleh orang lain. Kemudian pelajaran yang ketiga, bahwa dosa itu buruk menurut fitrah yang masih sehat, akal yang masih wajar. Beda dengan fitrah yang sudah kotor, jiwa yang sudah kotor, maka dia tidak menganggap dosa itu buruk. Nah, kita lanjutkan. Kemudian penulis membawakan hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang ke 1235. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza kuntum thalathatan fala yatanajathnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli dzalika yuhzinuhu, muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Yang artinya dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud namanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Dan beliau sahabat Nabi yang mulia. Bahkan disebut sebagai sahibus siwak wal wisadah. Sahabat Nabi yang sering membawa siwak dan bantal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedang berpergian. Bahkan para ulama sejarah mengatakan Abdullah bin Mas'ud orang yang paling hampir serupa sifat, perbuatan, gaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang sangat menonjol dari Abdullah bin Mas'ud adalah keteguhan beliau berpegang kepada sunnah dan peperangan beliau terhadap bid'ah. Itu yang terkenal dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian bertiga orang, ya, maka janganlah dua orang itu berbisik-bisik tanpa melibatkan satu orang yang lain hingga kalian berbaur dengan banyak orang, karena hal yang demikian itu dapat membuatnya sedih. Muttafaq alaih, dan lafaznya adalah milik Muslim. Yang dimaksud dengan lafaznya milik Muslim adalah yang kita baca sekarang riwayat Muslim, meskipun dua-duanya meskipun Imam Bukhari juga meriwayatkan. Tapi lafaz yang kita baca sekarang adalah lafaznya Imam Muslim saat meriwayatkan hadis ini di dalam kitab Sahih Muslimnya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bertiga, fala yatanajasnan. Terjemahannya tadi, jika kalian bertiga, maka janganlah dua orang itu berbisik-bisik. Fala yatanajasnan. Berbisik-bisik maksudnya adalah berbicara secara
rahasia dengan suara yang lirih, ya. Jadi ada 3 orang, yang 2 jangan ngobrol rahasia, yang mana 2 orang ini berbicara sampai tidak memperdengarkan kepada yang ketiga. Ya. Yang ketiga tidak mengetahui apa yang mereka berdua bicarakan. Kalaupun mendengar hanya sebagian, ya, hanya sebagian. Termasuk di dalam kelakuan seperti ini adalah jika bertiga 2 orang ngomong dengan bahasa yang tidak dipahami. 2 orang ngobrol, 2 orang ngumpul, yang 2 dari Jawa, yang 1 dari Sumatera. 2 orang ngobrol dengan bahasa Jawa, sedangkan yang dari Sumatera tidak paham, meskipun mendengar, pahamnya cuma kue-kue aja. Maka pada saat itu ini termasuk jangan berbisik-bisik. Ya, jangan berbisik-bisik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa disebutkan jika kalian bertiga? Karena jumlah bilangan pertama yang bisa terjadi dalam keadaan itu adalah 3. Kalau 2 nggak bisa, dia ngomong sama siapa. Tapi jumlah bilangan pertama adalah 3. Tetapi apakah batasan kalau berlima boleh ngobrol 2 orang, yang 3 tidak mendengar? Maka jawabannya tidak. Kalau berempat boleh ngobrol 2 orang, yang 2 tidak mendengar? Jawabannya juga tidak. Jadi penyebutan jika kalian bertiga, maka maksudnya adalah bukan sebagai pembatasan. Maksudnya jangan sampai 2 orang berbisik-bisik, yang lainnya tidak mendengar, padahal mereka sedang dalam satu pertemuan. Hatta taqtalitu bin nas, sampai 3 ini berkumpul dengan yang lain, artinya lebih daripada 3. 3 ini berkumpul dari yang lain, artinya lebih daripada 3. Kenapa demikian tidak boleh? Karena Rasulullah SAW bersabda, min ajli dzalika annaihu yuhzinuhu. Karena hal yang demikian itu dapat membuatnya sedih. Yang sedih siapa? Yang tidak diajak ngobrol. Ya, sedih. Kenapa sedih? Mungkin karena dia mengira bahwa 2 orang ini tidak menginginkan keberadaan saya. Ini sedih ya. Ngapain saya duduk gitu? Ya, ini para ikhwah. Atau lebih parah lagi, kenapa dia sedih? Mungkin 2 orang ini sedang membicarakan untuk membahayakan saya. Makanya mereka berdua tidak mengajak saya ngobrol. Nah, ini. Baik. Apa faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam dan perhatiannya terhadap akhlak yang mulia. Di antaranya menyebarkan rasa cinta di antara kaum muslimin dan larangan mengerjakan apa saja yang menghantarkan kepada kesedihan seorang muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kesempurnaan Islam dan perhatiannya kepada akhlak yang baik, ya. Dan juga penyebaran rasa cinta di tengah kaum muslimin dan larangan untuk menumbuhkan rasa sedih di tengah-tengah kaum muslimin. Taib. Pelajaran selanjutnya, hadis ini menunjukkan larangan berbisik-bisik 2 orang jika di dalam satu majelis ada 3 orang, dan larangan menunjukkan kepada keharaman. Larangan bukan hanya makruh, tetapi menunjukkan kepada keharaman. Kenapa? Karena di dalam hadis ini
disebutkan bahwa anna dzalika yuhzinu. Perbuatan bisik-bisik dua orang meninggalkan yang satu membuat yang satu sedih. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, membuat orang-orang beriman sedih itu adalah kebiasaan syaitan. Makanya dia bukan larangan, bukan hanya sekedar pengharaman, tetapi larangan juga bukan hanya sekedar kemakruhan, tetapi juga pengharaman. Karena ada kaidah disebutkan oleh para ulama, apabila ada larangan dalam perihal adab, maka hukumnya makruh. Apabila ada perintah dalam perihal adab, maka hukumnya disunnahkan, tidak diwajibkan. Tetapi ini larangan, meskipun dalam perihal adab menunjukkan keharaman, disebabkan kenapa? Karena itu adalah kebiasaan syaitan. Baik. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah kalau berempat, berdasarkan hadis ini jika ada dua yang berbicara maka tidak terlarang. Kenapa? Karena yang satu dan yang tiga dan empat bisa ngobrol juga. Kalau berempat, dua berbisik-bisik maka tidak terlarang keadaan. Kenapa? Karena 3 dan 4 juga bisa berbisik-bisik. Ya. Dan ada pertanyaan ditanyakan kepada Abdullah bin Umar, fa'arbah. Wahai Abdullah bin Umar, itu kan 3 yang nggak boleh, 2 berbisik-bisik, 1 ditinggalin. Kasihan dia. Dia mengira nanti mungkin 2 orang ini merencanakan keburukan untuk saya. Atau dia mengira mungkin 2 orang ini menganggap saya tidak harus hadir, tapi kenapa ini si fulan hadir, jadi sedih dia. Nah, kalau 4 gimana wahai Abdullah bin Umar? Maka beliau mengatakan la yadurruka. Kalau yang 4 ada 4 orang, 2 ngobrol berbisik-bisik, 3 dan 4-nya ditinggalkan, tidak membahayakan. Artinya boleh aja. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah yaitu larangan itu terjadi apabila dari mulai pertama memang bertiga, lalu 2 berbisik meninggalkan yang satu. Larangan itu terlarang, haram hukumnya kalau memang dari pertama mereka sedang bertiga, dari awal majelis mereka sedang bertiga. Tapi kalau seandainya asalnya 2 orang, kemudian mereka berbisik-bisik, kemudian datang yang ketiga, maka tidak masuk ke dalam larangan tersebut, gitu ya, tidak masuk dalam larangan tersebut. Baik. Pelajaran terakhir dari hadis ini, kalau bertiga, 2 berbisik-bisik, tapi yang satu enjoy aja, berdosa nggak 2 ini? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada 3 orang, 2 ngobrol, yang satu ditinggalkan dan satu merasa aman aja karena dia punya HP, dia ngobrol dengan HP-nya, maka tidak mengapa. Yang berbahaya adalah kalau 3 kemudian 2 berbisik-bisik, yang satu merasa sedih. Nah, selama tidak sedih, selama tidak gelisah, selama happy-happy saja, maka berarti 2 yang berbisik-bisik ini diperbolehkan. Nah, itu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa hadis malam ini kita pelajari? 3, cukup ya? Cukup apa lanjut? Cukup ya. Kita ingin tanya jawab deh. Kalau ada yang ingin bertanya baik tentang pelajaran atau yang berkaitan dengan di luar materi yang sudah disampaikan. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang ditinggal,
maka harus ditegakkan nahi mungkar. Sebutkan hadis Rasul, idza kuntum thalathatan fala yatanajasnani dunal akhar fa inna dzalika yuhzinu. Wahai saudaraku yang kalian sedang berbisik-bisik, ada hadis Rasul, jika kita bertiga maka janganlah dua berbisik-bisik meninggalkan yang satu, karena perbuatan itu menyedihkannya. Lalu nanti yang dua jawab, emang lo nggak, kita nggak perlukan di sini, ya sudah kabur berarti. Nah, jadi nasihati, awalnya nasihati. Ini kalau seandainya memang mereka tidak memerlukan kita, maka kita harus tahu diri. Allah. Ada lagi? Bismillah. Bagaimana jika mengamalkan hadis melihat ke bawah, namun ia juga mempunyai ghirah mencari harta dengan tujuan agar agamanya terjaga dan dapat bermaslahat kepada umat? Jawabannya boleh. Jadi gini, tidak ada pertentangan antara mencari dunia kemudian melihat ke bawah. Nah, kita tidak mengapa kaya. Melihat ke atas itu yang terlarang adalah seseorang akhirnya termotivasi perkara dunia, selalu melihat ke atas, akhirnya kurang bersyukur. Adapun kita bekerja ingin dapat dunia agar tidak suka minta-minta, bahkan kita ingin memberi, maka ini termasuk hal yang terpuji. Jadi dua itu tidak bertentangan. Bekerja agar kaya, bekerja yang halal agar kaya sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain, dengan tidak melihat ke atas tidak bertentangan. Yang dimaksud dengan melihat ke atas adalah seseorang selalu melihat ke atas sehingga dia meremehkan nikmat Allah. Seseorang selalu melihat ke atas sehingga dia merasa iri dengan yang diberikan lebih daripadanya. Itu yang terlarang. Adapun berusaha mencari rezeki yang halal, memperbanyak harta dengan cara yang halal, dengan apalagi tujuannya untuk memberi nafkah kepada istri, anak, atau istri-istri dan anak-anak, ya, atau memberikan nafkah tujuannya untuk membantu Islam dan kaum muslimin sebagaimana terjadi pada Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan yang lain-lainnya, maka ini diperbolehkan. Jadi tidak ada pertentangan akan hal itu. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Ya. Pertanyaan mengenai dalam melihat ke atas, kadang dalam mendidik kita suka menampilkan yang berprestasi gitu. Seperti ada membandingkan gitu. Sekarang ada efek samping di sebagian anak itu jadi seperti misalnya jadi terkedor mungkin karena tidak bisa mengejar. Termasuk cara mendidik yang keliru adalah keinginan memotivasi anak tapi dengan membandingkan yang lain. Itu tidak boleh, karena setiap orang berbeda-beda. Misalkan, coba kamu contoh kakakmu, tuh dia sudah kuliah, bahkan sampai sekarang S3, kamu SD-nya nggak lulus. Contoh Kak, itu membuat anak itu akan selalu merasa tidak bisa berkembang, dan itu cara pendidikan yang keliru. Pendidikan yang benar adalah kita mengajak sang anak untuk berusaha agar dia bisa lebih baik daripada sebelumnya, tanpa harus membandingkan dengan sang anak. Tidak boleh banding-bandingkan, ya. Dan itu akan membuat sang anak jera, dan itu ingatan akan dia ingat terus. Saya begini ya karena bapak saya selalu banding-bandingkan dengan kakak. Nah, ini tidak diperbolehkan. Korelasi dengan tadi melihat ke atas, kan anak akan melihat ke atas.
Iya, anak tadi melihat ke atas dalam tujuan kebaikan. Si fulannya melihat ke atas dalam tujuan kebaikan, bukan untuk perbandingan. Sang guru membandingkan si anak dengan yang lain. Coba lihat, kamu lihat orang yang lebih. Iya, tidak boleh. Apalagi orangnya masih hidup, karena tidak ada jaminan ya yang kita bandingkan dikatakan lebih tadi kemudian dia istiqamah. Ada jaminan. Paham maksud saya? Ya, misalkan nih, coba kamu contoh si fulan tuh sudah hafal 30 juz padahal masih kelas 3 SMP. Sedangkan kalian sudah kelas 2 SMA belum selesai. Itu membandingkan, tidak boleh. Yang adalah motivasi dia agar mendapatkan kebaikan tanpa harus membandingkan dengan yang sudah ada. Apalagi yang dibandingkan ini ternyata tidak istiqomah di jalannya. Wah, itu akan jadi benar-benar bumerang bagi yang dibandingkan tadi. Wallahu a'lam. Silakan. Wanita jualan online live, ya, streaming gitu. Jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya masih berpendapat bahwa seorang perempuan jika ingin dia muncul di media sosial maka harus menutup auratnya seluruhnya. Kalau bisa cuma suaranya saja. Karena bagaimanapun Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu awrah. Wanita itu adalah aurat. Idza kharajat istashrafaha syaitan. Jika dia keluar, syaitan akan memperindah. Meskipun hanya alisnya. Contoh misalnya, ada perempuan yang memakai jilbab, kemudian dia tutup wajahnya di sini, dahinya dan alisnya kelihatan. Alismu itu melelehkan gunung es para lelaki. Iya. Semakin ditutup dan terlihat alisnya, itu melelehkan gunung es keimanan para lelaki. Bagaimana kalau seandainya dia jualan online live streaming lagi dengan segala macam make up yang ada di dalam wajah atau pada wajah, maka jauhi. Dan itu termasuk daripada tabarruj. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Janganlah kalian berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Salah satu jenis dandanan adalah annal mar'ata tulkil khimara ala ra'siha fala tashuddu fayuwari qalaidaha wa qurrataha wa unuqa wa yabdu dzalika minha. Disebutkan dalam tafsir Imam Katsir. Seorang perempuan berdandan ala jahiliyah, dia meletakkan kain di atas kepalanya, lalu dia tidak ikat di sini, dia biarkan saja kain tersebut. Akhirnya terlihat kantingnya, kalungnya, lehernya, dadanya. Maka itulah tabarruj. Bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan tabarruj adalah menampakkan diri di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Itulah tabarruj. Seorang perempuan berjalan berlenggak-lenggok di hadapan laki-laki yang bukan mahram, itu tabarruj. Berjalan saja. Bagaimana kalau live? Maka ada sebagian yang live sampai ketiduran. Dan itu tanda hari kiamat. Perempuan membantu suaminya berjualan, itu tanda hari kiamat. Apakah tanda hari kiamat yang baik atau tanda hari kiamat yang buruk? Tergantung ketika dia nampak di hadapan media sosial. Semakin tersembunyi, semakin baik bagi perempuan. Waqarna fi buyutikunna. Diamlah kalian di rumah-rumah kalian. Iya Ustaz, saya diam, tapi live. Diam di sini maksudnya tidak menampakkan dirinya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Allah berfirman juga dalam Al-Quran, wala yubdina zinatahun,
Dan janganlah seorang perempuan menampakkan perhiasannya. Termasuk perhiasannya wajah yang cantik, rambut yang indah, perhiasan yang menawan, kulit yang mulus, bentuk tubuh yang indah. Itu termasuk daripada zinatahunna, perhiasan-perhiasan. Allah, Ustaz, asing dong kita Ustaz, semuanya udah pada jualan semua. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam akan asing dan akan kembali asing di tengah umatnya sebagaimana awalnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ini banyak pedagang nih, antum buka pedagang. Nah, tadi kan wajahnya ini dengan suaranya agak miris, agak mendayu-dayu, biarpun wajahnya. Ya, perempuan tidak diperbolehkan untuk lemah lembutkan suaranya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Allah berfirman, fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Janganlah perempuan melemah lembutkan ucapannya, maka orang yang di dalam kalbunya terdapat penyakit akan rakus terhadapnya. Rakus terhadap. Dan ini tergodanya laki-laki kepada perempuan melalui suara bukan hanya urusan laki-laki biasa yang awam, bahkan ahli agama. Makanya kalau seandainya telepon-teleponan, waduh udah, jangan buka pintu itu. Karena walaupun ustadz, walaupun hafal Quran, maka kalau sudah berhadapan dengan godaan perempuan, maka inna kaidahunna azim. Sesungguhnya godaan mereka besar. Jarang ada yang lulus. Yang lulus hanya Nabi Yusuf alaihissalam. Jangan coba-coba. Ustadz, apalagi kalau sudah kirim WA, afwan ustadzi, sudah ustadzi, ustadku gitu ya. Kemudian kadang ustadznya juga harus peka, jangan lugu-lugu amat aja nggak lugu, ya. Maka contoh misalkan, Ustadz saya janda umur 27, belum punya anak, baru cerai dan seterusnya. Udah jangan dijawab, yang seperti itu jangan jawab. Kenapa? Karena itu memperkenalkan diri. Antum harus paham. Gak usah dijawab. Kecuali kalau mau serius. Dan serius pun langsung ke orang tuanya tanpa harus berhubungan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana thalithuhuma syaitan. Tidaklah laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali pihak ketiganya adalah syaitan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah tinggalkan untuk godaan paling berbahaya bagi laki-laki selain perempuan. Itu wahyu semua. Dan jangan sampai tidak percaya dengan wahyu itu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, an-nisa habailus syaitan. Perempuan itu adalah tali kailnya syaitan. Tali kailnya syaitan. Ma ya'isha syaitanu fi ma ya'isha min qibalin nisa. Kalau setan sudah putus asa dengan sesuatu mengganggu manusia, maka dia tidak akan pernah putus asa dari mengganggu manusia lewat perempuan. Kita lemah pada ikhwan dirahmati Allah. Maka jangan bermudah-mudah. Perempuan juga jangan menjadi godaan bagi laki-laki. Tidak boleh melemah lembutkan suara di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tetapi wa qulna qawlan ma'rufa.
fala takhdha'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Tetapi bukan berarti seorang perempuan tidak boleh melemah lembutkan kemudian ucapannya kasar. Beli beras 1 kilo, cepat ya. Juga ya. Tetapi ucapkan dengan ucapan yang baik. Wallah. Ada lagi? Waalaikumsalam. Contohnya anak kecil umur 10 tahun sama perempuan tapi bukan mahram boleh bermandi bersama. Lelaki dan perempuan under 10 tahun, perempuan semua boleh apa? Mandi bersama. Boleh mandi bersama. Ngapain dia mandi bersama? Boleh mandi bersama tidak ya, tapi bukan kerabat ya. Kerabat nggak? Bukan mahram lah, pokoknya anak tetangga atau anak saudara. Oke. Kalau seandainya sesama perempuan tidak mengapa. Ya, asalkan tidak. Nah, kalau sudah 10 tahun itu sudah terlihat anggota tubuhnya. Perempuan di zaman sekarang apalagi? Ya, dewasa karbitan. Ya, banyak yang dewasa karbitan. Kenapa? Karena tontonan dan makanan. Ya, tontonan dan makanan. Maka pada saat itu kalau mohon maaf ya, kalau tidak memakai pakaian sama sekali dijauhi. Tapi kalau seandainya hanya sekedar mandi, kemudian bersama seperti di kolam renang atau yang semisalnya, tanpa menunjukkan aurat ataupun tubuh yang sensual, maka tidak mengapa. Ya. Karena syaitan itu licik. Syaitan itu licik. Mungkin kalau yang seperti itu tidak terjadi antara laki-laki dan perempuan karena yang berkumpul adalah perempuan semua, tetapi bisa saja syaitan mengganggu melalui sifat lesbian nantinya. Maka harus dijauhi. Sewajarnya saja. Kalau seandainya tidak perlu untuk mandi bersama, tidak perlu. Kalaupun diperlukan karena sedang bermain, maka jangan sampai menampakkan aurat yang besar dan tubuh yang sensual. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan orang tua yang membawa anak kajian namun tidak dikondisikan sehingga mengganggu jamaah yang hadir untuk berilmu? Ini curhat namanya. Jawabannya saya sering menjawab dengan jawaban yang bawa anak hendaknya menjaga anaknya. Sedangkan yang hadir tidak membawa anak, maka bersabarlah. Itu sikap yang sudah proporsional. Karena anak-anak seperti di depan ini, anak-anak kalau seandainya dia disuruh diam sakit dia tuh. Ya, memang dunia jalan, dunia kemana berjalan, ya itu wajar. Adapun yang jenggotan jalan-jalan kurang ajar. Anak saya Abdurrahman kelas 3 SD tahun ini, itu pagi-pagi sudah kemana? Kan pesantren saya itu 5 hektar jauh besar kan. Kadang dia di sana sampai saya belikan HT. Abdurrahman di mana? Saya belikan HT. Itu padahal dalam satu pesantren. Saking dia bolang kemana-mana. Pagi-pagi habis subuh sudah main di bawah karena pesantren kita itu adalah pesantren di atas rawa, jadi air, jadi harus panggung. Dia main di mana? Nah itulah dunia anak-anak. Ya. Kalau diam malah itu sakit dia tuh berarti. Ya. Atau diam kasih HP, tuh enggak banget. Anak kasih HP enggak banget. Hilang anunya. Apa? Aktivitas aktifnya, sifat aktifnya. Nah, hilang sifat aktifnya. Saya tahaddusan bin ni'mah saja. Dia buat nih dari kardus ya udah itu apa aja sampai dipilok-pilok sama dia.
kemudian rautan dihancurin dijadikan ini ceritanya apa namanya? Ceritanya pancingan, rautan padahal. Jadi karena kita nggak ngasih HP kan, jadi dia bermain, dia merasakan indahnya main saat jadi anak-anak. Pun anak kasih HP, sudah. Bahkan ada yang mohon maaf sekali saya membicarakan hal ini nasihat. Ada yang kadang-kadang kekurangan akal atau Down syndrome, kemudian dikasih HP. Aduh, kasih. Ya. Ini jangan sampai seperti itu orang tua. Kita ingin anak kita tenang, maka diajari ketenangan. Kalau di majelis ilmu nak duduk. Ya, kalau dia lari, ya itulah anak-anak. Nanti besok lagi diajari lagi sampai dia dewasa. Dan yang tidak bawa anak bersabarlah. Karena hadisnya tidak sahih, jannibu masajidakum sibyanakum. Jauhkanlah masjid-masjid kalian dari anak-anak kecil kalian. Ini tidak sahih hadisnya. Wallahu a'lam. Saya ingin bertanya nih kepada ahli psikologi itu, anak kalau bisa bikin begitu, itu kira-kira proyeksinya apa gitu. Ya. Jadi maksudnya para ikhwah, anak-anaknya memang dunianya begitu. Dunia dia berbuat. Kalau dibuat tontonan, yang aktif cuma matanya saja sama jarinya. Jadi kaum rebahan, dari mulai kecil sudah jadi kaum rebahan. Iya, itu baru-baru saya berikan hati karena kita mau pergi nih ke pasar, dia nggak ada kemana, nyari pesantren kan, nanya sama pengurus pesantren kan malu juga. Sudah bawa ini Abdurrahman mana? Ada bah di samping sini. Pulang kita mau jalan. Ya kan 5 hektar jauh pak. Ya, makanya anak-anak seperti ini jalan-jalan main-main itu memang dunianya memang mau diapakan. Ini tidak bisa kita salahkan. Cuma lebih baik lagi anaknya dijaga. Jangan sampai mengganggu yang sedang mengaji. Terutama mungkin di kawasan ibu-ibu. Nah, wallah. Lagi? Cukup? Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan, dan mudah-mudahan ini awal yang baik setelah kita libur di musim haji. Semoga kita bisa menyelesaikan kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami' sampai akhir, dan kita belajar dalam Kitabul Jami' ini macam-macam. Namanya juga Kitabul Jami'. Jami' itu artinya kitab yang mengumpulkan seluruh adab, seluruh macam-macam bab adab, bab zikir, bab yang lain-lain. Demikian, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.